Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang berusaha keluar dari kepompong buatan. Dia pun berhasil merobek kepompong itu, lalu dia mencabut sebuah jarum infus di tangannya. Dia pun teringat bahwa dirinya saat itu dilarikan ke rumah sakit. Dia pun berhasil merobek seluruh kepompong buatan itu, lalu melepas sebuah benda mirip helm, dan tiba-tiba semua tali yang mengikat badannya terlepas. Dia sadar bahwa dirinya di dalam sebuah kapsul kriogenik. Secara ajaib, benda itu pun otomatis menyala. Ternyata sebuah kapsul itu mempunyai perangkat AI untuk berbicara yang bernama Milo. Milo bertugas menjawab keseluruhan kebutuhan medisnya. Milo mengucapkan bahwa kapsul itu rusak dan kadar oksigennya tinggal 35% lagi. Level panas dalam prosesor telah mengurangi kadar oksigen. Dia pun berteriak dan berminta tolong, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia berpikir dirinya di rumah sakit dan sedang dirawat, dan berusaha tenang, karena sebentar lagi pasti ada yang menjemputnya. Dia pun bertanya kepada robot Milo siapa namanya, T'as dû tetapi Milo passer menjawab namanya adalah 2, 6, Omicron 7. 267. Milo mengungkapkan bahwa sisa oksigen tinggal 33% lagi dan menyuruhnya agar mengurangi konsumsi oksigen. Wanita itu berkali-kali menyuruh Milo untuk membuka kapsul, tetapi selalu ditolak Milo. Akhirnya, Milo menyetujui untuk membuka kapsul, tetapi harus memasukkan sandi otorisasi terlebih dahulu. Tetapi dia tidak mempunyai sandi tersebut. J'ai pas le code, j'ai pas le code. Wanita itu pun menyuruh Milo untuk mengirimkan transmisi audio keluar, dan Milo pun menyetujuinya. Tetapi di pusat transmisi audio tidak ada dan menyuruh Milo untuk menelpon polisi. Dia pun berhasil menghubungi seorang polisi dan polisi pun menjawabnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya terjebak di sebuah kapsul kriogenik yang akan kehabisan oksigen dan tidak bisa keluar. Dia mengungkapkan bahwa dia di sebuah rumah sakit. Polisi menyuruh wanita itu mengingat tempatnya, akan tetapi ia hanya ingat rumah sakit. Polisi itu pun menyuruh wanita itu memberitahukan info tentang kapsul itu. Wanita itu pun menginfokan bahwa kapsul itu dibuat oleh kriosalid dan memberitahukan nomor resinya. Tiba-tiba koneksi itu pun kemudian terputus. Dia pun menyuruh Milo untuk mencari DNA miliknya dan mencarikannya DNA yang cocok dengannya. Dan Milo pun memperlihatkan hasil DNA yang sama dengan miliknya. Milo memperlihatkan seorang wanita yang bernama Dr. Elizabeth Hansen. Ia pun menyadari bahwa dirinya adalah Elizabeth Hansen. Kemudian seseorang menelpon, yaitu Kapten Moore, bertanya kepada Elizabeth berapa waktu yang tersisa sebelum oksigen habis. Dia mengungkapkan bahwa sisa waktu sebelum oksigen habis yaitu 43 menit. Moore mengatakan para polisi sedang mencari keberadaan dirinya, tetapi menurut informasi, pabrik pembuat kapsul itu sudah dihancurkan 3 tahun yang lalu. Elizabeth pun bertanya kepada Milo untuk melakukan pengecekan medis terhadap dirinya. Tetapi Milo menjawab bahwa Elizabeth tidak punya penyakit atau kelainan dalam tubuhnya. Elizabeth pun sadar bahwa dirinya tidaklah sakit. Kemudian alarm pun menyala menandakan detak jantung Elizabeth terlalu tinggi dan tekanan darahnya juga terlalu tinggi. Tetapi Moore menyuruhnya tetap tenang. Jaringan telepon pun terputus dan membuat Elizabeth menangis karena ketakutan. Kemudian Milo mengatakan bahwa sisa oksigen tinggal 29% lagi dan peluang hidup adalah 0%. Tiba-tiba, sebuah benda muncul dari balik kapsul dan Milo berbicara bahwa perintah paliatif akan segera diluncurkan. Perawatan paliatif adalah perawatan yang hanya digunakan untuk merawat pasien yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi Elizabeth tidak mau perawatan paliatif.
Ia membuat jarum suntik itu menancap ke sebuah bantal dan merusaknya. Elizabeth meminta Milo untuk mencari informasi tentang dirinya. Milo pun memperlihatkan semua media massa yang meliput tentang dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya itu adalah dokter kriogenik. Di media sosial, dia mengetahui bahwa dirinya sudah mempunyai suami yang bernama Leo Ferguson. Dan dia pun seketika teringat akan masa lalunya dengan Leo. Ketika Dr. Elizabeth berusaha menghubungi nomor Leo Ferguson, seorang wanita menjawab telepon tersebut. Elizabeth meminta wanita tersebut agar menghubunginya kepada Leo. Tapi wanita itu malah menjawab jangan menelponnya kembali. Lalu wanita itu pun memutus sambungan telepon. Milo memberitahukan Elizabeth bahwa sisa oksigen tinggal 21% lagi. Ketika Elizabeth mencoba memutuskan kabel, dia melihat seekor tikus yang membuatnya ketakutan. Akan tetapi, itu hanya halusinasinya saja. Kemudian tiba-tiba, sebuah alat yang akan menyuntiknya muncul. Elizabeth berusaha menghentikannya dan membawa jarum penyuntik tersebut. Elizabeth pun berusaha melubangi kapsul tersebut dengan jarum suntik yang didapatnya. Tetapi upaya pembobolan itu dikendalikan dengan sengatan listrik yang membuatnya tersengat listrik. Ketika Elizabeth tertidur, dia menerima panggilan yang ternyata itu adalah Moore. Moore mengungkapkan bahwa dia mendapatkan surat perintah dari Cryosalid dan prosesnya sebentar lagi hampir berakhir. Moore mengatakan bahwa Elizabeth harus fokus kepada tubuhnya dan mencari cara agar fokus pada tubuhnya. Elizabeth pun bertanya kepada Moore berapa lama dia menghilang. Moore menjawab bahwa dia aktif di sosmed beberapa hari yang lalu dan tidak ada kabar kehilangan Elizabeth. Tetapi Moore mengatakan bahwa dalam informasi Elizabeth tidak pernah menikah. Leo tidaklah nyata dan Leo sudahlah mati. Lalu Moore menceritakan masa kelam Elizabeth. Elizabeth mendengar Moore berbicara kepada seseorang, tetapi ia membantahnya. Dan Moore menyatakan sekali lagi pikirannya telah mempermainkannya dan Leo tidaklah nyata. Elizabeth tidak mempercayainya dan menutup telepon itu. Il le raccroche. Elizabeth lalu mengulang suara percakapan telepon dengan Moore. Di dalam rekaman percakapan, ia mengetahui bahwa ada seseorang yang menyuruh Moore, katakan saja Elizabeth berhalusinasi dan stres. Tiba-tiba ada seseorang menelpon, yang ternyata itu adalah wanita yang berada di nomor Leo tadi, yang anehnya sudah mengenal Elizabeth. Wanita misterius itu mengatakan bahwa ia bisa membantunya dan ia mempunyai kode untuk membuka kapsul tersebut. Ia memohon karena jika Elizabeth membuka kapsulnya, dia bisa mati. Setelah mengotak-ngatik sistem, dia pun melayang seperti tanpa gravitasi. Elizabeth sadar dirinya berada di luar angkasa. Milo mengatakan Elizabeth berjarak 65.000 km dari bumi. Wanita itu mengungkapkan bahwa Elizabeth ditempatkan untuk tidur panjang dalam misinya sendiri. Dia memberitahu bahwa misinya adalah menghuni sebuah planet yang berjarak 14 tahun cahaya dari bumi dan mengatakan baru saja ia berangkat. Transporter Hive yang membawanya belum mengaktifkan tenaga nuklirnya. Dia mengungkapkan bahwa di bumi manusia akan punah dalam 2 generasi dan publik tidak boleh mengetahuinya. Elizabeth bercerita tentang Moore kepada wanita misterius itu, bahwa dia baik tetapi membohonginya. Wanita itu menjawab bahwa Moore terpaksa melakukannya karena ingin mengulur waktu dan agar Elizabeth tidak bicara sembarangan kepada polisi yang akan menyebabkan kekacauan dan juga mengatakan bahwa Leo nyata tapi sudah mati. Oksigen pun tersisa 12% dan dia pun kehabisan waktu. Elizabeth menanyakan mengapa Leo bisa meninggal.
Wanita misterius itu mengungkapkan bahwa Leo sakit. Wanita misterius itu pun mengatakan yang sebenarnya bahwa Elizabeth sudah tertidur selama 12 tahun. Wanita misterius itu pun mengatakan bahwa dia harus mengetahui apa yang membuatnya terbangun sebelum oksigen tersisa 2%. Di dalam telepon terdengar bahwa di tempat wanita misterius itu sedang terjadi penangkapan dirinya dan telepon pun terputus. Aduh. Dia pun bimbang apa yang harus dia lakukan. Dia pun sengaja membuat dirinya tersetrum oleh kapsul tersebut agar pikirannya bisa mengingat sesuatu. Pada saat dia tersetrum, dia mengingat Leo yang sedang sekarat. Dia berkali-kali mencoba sengaja menyetrum dirinya, tetapi yang terlintas di pikirannya hanyalah Leo. Lalu dia mencoba menghubungi Alice Hansen, yang ternyata itu adalah ibunya. Elizabeth berkata bahwa rindu pada ibunya, dan jaringan pun terputus. Oksigen pun hanya tersisa 6%. Dia bertanya kepada Milo berapa lama dia akan hidup setelah habis oksigen. Milo menjawab, dia akan hidup selama 3 menit. Elizabeth juga bertanya berapa unit Omikron, yang ternyata ada 10.000 unit. Elizabeth pun memerintah Milo untuk memperlihatkan unit yang lainnya, dan alangkah terkejutnya dia saat melihat sosok mayat manusia di depan kapsulnya. Dia melihat bumi dari kejauhan. Di sini kita diperlihatkan sebuah kapal yang menampung 10.000 orang tersebut. Akan tetapi, 433 unit lainnya rusak. Begitu juga kapsul milik Elizabeth. Elizabeth ingin mengetahui kapsul milik Leo. Apakah Leo masih selamat? Elizabeth pun mengingat-ingat kode yang diberikan untuk kapsul milik Leo. Dia pun memerintahkan Milo untuk melihat kapsul nomor 42 dan menampilkannya. Ia pun berhasil melihat Leo yang masih selamat, dan dia pun begitu bahagia. Elizabeth pun membuka lagi informasi tentang dirinya. Milo pun menampilkan sebuah video. Di sana diperlihatkan Elizabeth yang sedang menjelaskan program transfer memori yang berfungsi agar semua ingatan bisa dipindahkan, yang diuji coba kepada tikus yang ternyata berhasil. Tetapi di sana Elizabeth sudah tua. Elizabeth pun curiga bahwa dirinya pun merupakan klon atau tiruan yang sudah diprogram transfer memori oleh Elizabeth tua. Dia pun mengulang rekaman telepon dengan wanita misterius tersebut dan memerintah Milo untuk melacak siapa suara wanita itu. Dan benar saja, wanita misterius yang menelepon Elizabeth adalah Elizabeth yang berada di bumi yang sudah tua. Milo juga mengungkapkan bahwa Omikron adalah tiruan genetik manusia yang tidak terkontaminasi dan menyebarkan ras manusia di planet baru. Di sini dia sadar bahwa Elizabeth adalah klona atau tiruan dari Elizabeth yang berada di bumi. Oksigen pun tinggal tersisa 3%. Sistem kapsul tersebut memerintahkan untuk menjalankan protokol eutania, yang artinya sistem akan mengakhiri hidup Elizabeth tanpa rasa sakit. Namun Elizabeth menolaknya, tapi protokol itu wajib dan tidak bisa dihentikan. Hitungan mundur pun dilakukan. Akan tetapi, Elizabeth berhasil mencabut jarum suntik yang berada di kakinya tersebut dan berhasil selamat. Elizabeth akhirnya meminta untuk tidur panjang kembali. Akan tetapi, Elizabeth sudah melepas sebagian jarum suntik dan alat-alat lainnya yang menempel di tubuhnya. Dia harus memasangkannya kembali. Satu persatu, dia memasangkan jarum infus dan alat-alat itu ke tubuhnya, dan dia pun berhasil memasangkan ke seluruh tubuhnya. Kadar oksigen pun tinggal 1% lagi, dan kadar oksigen pun semakin menurun. Elizabeth mempunyai ide. Dia menyuruh Milo untuk memindahkan cadangan oksigen dari kapsul yang rusak milik orang lain ke kapsulnya. Tetapi Milo mengatakan hal itu mustahil dan perlu waktu 14 menit.
Manuver pemindahan oksigen ini bisa dilanjutkan dengan cara menempatkan Elizabeth dalam tidur panjang lagi. Elizabeth menyetujuinya. Ia sangat senang mengetahui ia bisa selamat. Elizabeth meminta Milo untuk menceritakan tentang planet Wolf tersebut. Milo bercerita bahwa planet Wolf adalah planet yang siklus orbitnya 18 hari. Planet ini memiliki massa 4 kali dari Bumi. Tetapi mereka hanya bisa menempati planet tersebut di perbatasan siang dan malam. Karena di sisi lain planet terlalu panas karena sinar matahari, dan di sisi lain terlalu dingin karena tidak terkena matahari. Seketika, alat pembuat kepompong aktif dan membaluti seluruh badan Elizabeth. Berpindah keluar pesawat. Kini pesawat sudah mengaktifkan tenaga nuklirnya dan melesat bagaikan cahaya. Di akhir film, kita bisa melihat bahwa Leo sudah berada di planet Wolf tersebut, disusul dengan kedatangan Elizabeth. Dan berakhirlah alur cerita film Oxygen.